tetap tenang, menjaga keamanan kita bersama. Saya mau sampaikan, hari ini kita jalan atau tidak? Polisi. Ya, hari ini kita mau jalan atau mereka larang kita jalan, Papua itu pasti merdeka. Karena itu bukan agenda manusia, itu agenda Tuhan. Amin. Papua. Ya, bapak-bapak polisi yang kami hormati, bapak-bapak polisi ini adalah ujung tombak dari pemerintah Republik Indonesia atau tameng terdepan yang hari ini menghadapi semua persoalan yang terjadi di tanah Papua. Baik tuntutan dari masyarakat Papua itu sendiri, hari ini bapak-bapak yang terus hari ke hari bapak-bapak yang hadapi. Dan bapak-bapak yang tahu persis apa yang ada di dalam hati dan pikiran rakyat Papua. Sekali lagi saya minta, masa tidak boleh melakukan pelemparan atau lain sebagainya. Oke. Di sini saya ingin memperingatkan kita semua. Ada sejarah masa lalu yang dilupakan. Ya, persoalan Papua masuk ke Indonesia itu bukan persoalan hari ini Indonesia menang perang dari Belanda, atau persoalan Papua dengan Indonesia punya sejarah yang sama sehingga Papua masuk ke dalam bingkai NKRI. Tidak. Proklamasi Soekarno jelas dari Sabang sampai Amboena, jelas. Dalam sidang umum, dalam konferensi meja bundar tahun 1949, itu jelas 2 poin dilahirkan di situ. Poin pertama adalah pengakuan kemerdekaan kedaulatan kepada negara Republik Serikat, RIS, bukan NKRI. Kemudian yang kedua, persoalan Papua 1 tahun kemudian baru Belanda bicara. Itu artinya bahwa status Papua masih ada dalam residen Belanda. Itu jelas. Kenapa orang Papua itu ingin merdeka? Karena ada 4 hal. Yang pertama, ras kita beda. Bapak-bapak sekalian adalah ras Melayu. Saya dan masyarakat saya adalah ras Melanesia. Kemudian latar belakang sejarah kita berbeda. Siapa yang bilang Papua ini bagian dari kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya? Saya orang antropologi. Hari ini bapak-bapak buktikan bahwa ada situs sejarah yang berdiri di tanah Papua yang menunjukkan bahwa orang Papua atau tanah Papua pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di tanah Jawa. Tidak ada. Nah, kemudian berikut adalah hak hakiki orang Papua itu sendiri. Hak itu tidak bisa dibatasi, hak itu tidak bisa dibunuh. Hak itu adalah hak kemerdekaan setiap orang. Bahkan dalam hal ini ya, Undang-Undang Indonesia sendiri itu menjamin. Ya, itu menjamin. Nah, persoalan Papua masuk ke Indonesia adalah persoalan yang sangat berbelit. Dan persoalan Papua, tanah Papua adalah tanah konflik. Jepang ingin rebut Papua, Rusia ingin rebut Papua, Jerman ingin rebut Papua, Belanda ingin rebut Papua, Amerika ingin rebut Papua, dan lain sebagainya. Untuk itu, hari ini Papua bisa berada dalam bingkai NKRI. Persoalannya itu. Semua sengketa itu kemudian diselesaikan dalam New York Agreement. 15 Agustus 1962. Dan tuan-tuan, saya mau kasih tahu, hari ini tanggal 30 September tepat 56 tahun yang silam, 57 tahun yang silam, itu telah terjadi satu kesepakatan bersama di Roma, sehingga perjanjian itu disebut dengan Roma Treaty atau perjanjian Roma. Kenapa perjanjian itu lahir? Karena dalam perjanjian New York yang dilahirkan tanggal 15 Agustus itu banyak negara yang tidak menerima.
kemudian negara-negara abstain dan negara-negara yang melihat bahwa perjanjian New York adalah perjanjian sepihak, tidak melibatkan subjek dari masalah itu sendiri, yaitu orang Papua. Kenapa tidak dilibatkan? Mereka bilang orang Papua waktu itu kuno. Tapi ingat, tahun 1961 orang Papua sudah melakukan pemilihan umum secara demokrasi. Dan ada anggota dewannya. Kenapa tidak melibatkan anggota dewan dalam kesepakatan perjanjian New York? Hal-hal ini yang kemudian negara-negara banyak yang memilih bahwa abstain terhadap perjanjian tersebut. Dan pada tanggal 30 September tahun yang sama, mereka melakukan perjanjian Roma. Perjanjian Roma yang dilahirkan untuk apa? Mereka memberikan jaminan kepada orang Papua untuk kemudian mengangkat tentang hak politik. Ya, tanggal 30 September tahun 1962 adalah tanggal di mana dicetuskan suatu perjanjian untuk menjamin hak politik orang Papua. Dalam terjemahan bebas dari perjanjian tersebut adalah Indonesia merupakan negara wakil, negara wali PBB untuk membangun orang Papua dari sudut sumber daya manusia dan infrastruktur selama 25 tahun. Sehingga Soekarno mengambil bagian itu untuk Soeharto mengambil bagian itu dalam bentuk yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 25 tahun itu masyarakat internasional dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian Roma, memberikan hak bagi orang Papua untuk membangun orang Papua dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Setelah 25 tahun, Indonesia harus buka ruang demokrasi kepada orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di tahun 1988 disitulah Dr. Thomas Wapai Wanggai, HGMPH, memproklamasikan kemerdekaan Melanesia Barat untuk menjawab kebutuhan, untuk menjawab keinginan dari perjanjian Roma tersebut. Amin. Dan hari ini tepat 58 tahun dari tahun 1962 perjanjian Roma itu diterbitkan. Perjanjian Roma itu dilahirkan hanya untuk memberikan jaminan hak politik bagi orang Papua. Kenapa? Karena di dalam perjanjian New York yang dilahirkan oleh sepihak itu tidak ada jaminan bagi hak orang Papua itu sendiri. Sehingga hari ini perlu kami sampaikan untuk menjadi pengetahuan bersama bahwa ada tahap-tahap, ada perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang status politik orang Papua. Bapak-bapak ditugaskan, bapak-bapak hidup dan besar, makan, berak dan kincing, dan kemudian juga bisa mati dan kuburkan di atas tanah ini. Saya mohon hari ini juga bisa memahami persoalan sejarah orang Papua itu sendiri. Saya tahu persis hati bapak-bapak polisi yang setiap hari menghadapi orang Papua. Itu saya tahu. Hati kecil itu mengakui bahwa orang Papua memiliki hak fundamental, hak hakiki untuk merdeka, bebas di atas negerinya sendiri. Kalau hari ini bapak-bapak bilang orang Papua dijajah, buktinya mana? Saya ingin sampaikan. Tahun 1961, Inggris melakukan sensus kepada Papua Nugini. Tahun yang sama juga, Belanda melakukan sensus kepada orang Papua. Dan di tahun itu, jumlah orang Papua 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah Papua Nugini. Artinya 800.000 penduduk, sementara Papua Nugini hanya 400.000 penduduk. Tetapi kemudian tahun 2011, Gubernur NMB pergi mengikuti hari ulang tahun Papua Nugini dan sempat dalam komunikasi tanya jawab kepada pemerintah Papua Nugini. Gubernur tanya kepada Perdana Menteri Papua Nugini, jumlah penduduk Papua Nugini sudah berapa? Beliau katakan bahwa jumlah penduduk Papua Nugini hari ini 11 juta jiwa. Kemudian ditanya, jumlah penduduk Papua berapa? Hanya 2 juta sekian jiwa. Itu artinya bahwa ada sekitar 11 sampai 13 juta orang Papua tidak lahir ke dunia, atau mati terbunuh, atau